selamat datang di channel Puspaga Tamasa Tapin Kalsel. Jadi sekarang Puspaga Tapin Kalsel membuka layanan konsultasi online di saat pandemi COVID-19 untuk menghindari penularan virus tersebut. Tetapi bagi yang memang harus konsultasi secara bertatap muka atau langsung, kami juga melayani pelayanan dengan menggunakan APD yang lengkap seperti menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum mengikuti proses konseling dan tetap menjaga jarak yang aman. Jadi selama membuka layanan konsultasi online ini, kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan bisa melalui WhatsApp, Instagram, atau YouTube. Nanti saya bacakan, kemudian saya jawab juga melalui sosial media. Nah, di sini saya akan membacakan salah satu pertanyaan yang ditanyakan oleh salah satu warga Kabupaten Tapin juga. Begini pertanyaannya. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Konselor. Saya Anissa dari Kabupaten Tapin. Saya mau bertanya nih, bagaimana sih caranya menjadi orang tua yang baik dan pola asuh yang baik untuk anak? Kebetulan nih saya baru saja melahirkan, jadi saya sangat membutuhkan tips-tips untuk mempersiapkan buah hati saya. Terima kasih atas jawabannya, semoga layanan Puspaga semakin bermanfaat untuk masyarakat khususnya Kabupaten Tapin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Ibu Anissa yang telah menjadi seorang ibu atas kelahiran buah hatinya. Sebenarnya pertanyaan dari Ibu Anissa ini sudah banyak sekali yang menanyakan bagaimana sih menjadi orang tua yang baik dan pola asuh yang baik itu seperti apa sih. Jadi sudah banyak sebenarnya referensi baik lewat buku dan tayangan di sosial media seperti YouTube juga banyak sekali. Dan itu sangat bagus untuk menambah referensi kita semua sebagai calon seorang ibu dan juga yang sudah menjadi seorang ibu. Saya pun sebagai konselor juga harus banyak belajar juga bagaimana sih menjadi seorang ibu yang baik, yang cocok untuk anak kita dan memberikan pola asuh yang sesuai dengan kondisi anak kita saat ini. Kita sebagai orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anak kita, karena anak adalah aset yang paling berharga dan menjadi tabungan yang akan kita tuai suatu saat nanti. Oke, jadi saya di sini akan memberikan tips-tips bagaimana menjadi orang tua yang baik dan memberikan pola asuh yang baik untuk anak kita. Tips yang pertama yaitu kita perlu menghentikan kebiasaan buruk kita, misalnya berkata kasar, temperamen, dan kebiasaan buruk kita yang nantinya akan ditiru oleh anak kita. Jadi apabila kita sadar nih mempunyai perilaku yang kurang baik, memperlakukan orang lain misalnya kasar atau suka membentak, nah sebaiknya kita mengurangi kebiasaan kita tersebut, stop dari sekarang, karena merubah kebiasaan buruk tidak bisa dalam satu malam, tidak semudah membalikan telapak tangan juga. Dan apabila anak kita nanti melihat kebiasaan buruk kita itu, bisa saja nanti akan tertanam di diri dia dan menjadi contoh yang tidak baik untuk anak. Karena children see, children do, terutama kita sebagai orang tua yang mengasuhnya. Jadi saran saya, kita sebagai orang tua stop dari sekarang untuk melakukan hal-hal yang tidak baik efeknya untuk diri kita dan anak-anak kita. Oke, kemudian next tips yang kedua. Kita sebagai orang tua sebaiknya menjadi teladan untuk anak-anak kita, menjadi contoh-contoh yang baik untuk anak-anak kita. Tapi sebenarnya tidak ada orang tua yang sempurna. Jadi kita juga sadar kita sebagai orang tua juga memiliki berbagai kekurangan. Kita juga tidak bisa memaksakan diri menjadi orang tua yang
sangat baik. Menjadi orang tua yang begitu sempurna juga tidak bisa. Jadi dengan kekurangan tersebut kita tetap terus belajar agar bisa memberikan yang terbaik untuk anak kita. Jadi misalnya nih, apabila kita dulunya di pola asuh orang tua kita yang tipenya keras, suka membentak, memberitahu dengan cara yang kasar, maka jangan jadikan anak kita yang saat ini menjadi tempat balas dendam atas pola asuh orang tua kita yang mereka terapkan ke kita dulu. Karena tiap anak beda-beda, tidak semua anak sama bisa diperlakukan seperti itu. Karena apakah metode tersebut bisa diaplikasikan di masa sekarang? Belum tentu kan, tidak semua pola asuh yang kita dapatkan dulu dari orang tua kita bisa cocok dengan anak kita. Jadi pilihlah pola asuh yang sesuai dengan kondisi anak kita sekarang ini. Oke, tips yang ketiga. Usahakan kita sebagai orang tua selalu menanamkan ajaran agama sejak dini. Jadi sini kita sebagai orang tua perlu mengajarkan dan menanamkan moral dan akhlak yang baik untuk anak kita dalam pembentukan karakter dan kepribadian yang baik sebagai seorang anak. Karena menurut saya anak itu diibaratkan seperti kertas putih yang masih bersih, yang bisa kita ukir dengan apa saja. Jadi kita sebagai orang tua tugasnya memberikan pendidikan yang baik untuk anak kita, khususnya pendidikan agama. Karena lewat pendidikan ajaran agama, anak kita akan mengetahui bagaimana sih moral dan akhlak yang baik untuk kita, untuk anak kita, memperlakukan orang lain, memperlakukan saudaranya, dan lain-lain. Tips yang keempat, orang tua juga disarankan memberikan aturan agar anak kita belajar disiplin. Nah, apabila anak melanggar peraturan, misalnya apa yang kita terapkan di rumah kita, di lingkungan kita memberikan aturan pada anak, maka anak diberikan punishment atau reward. Apabila dia melanggar aturan, maka kita perlu memberikan dia punishment atau hukuman sesuai dengan usianya. Kemudian kita berikan reward apabila dia mentaati peraturan yang kita berikan. Contohnya kita memberikan aturan kepadanya, kemudian anak kita mengikuti aturan tersebut, maka kita perlu memberikannya reward. Rewardnya itu bisa berupa pujian, tepuk tangan, pelukan, memberikan dia hadiah juga boleh. Nah, itu salah satu reward yang juga sangat baik untuk anak kita. Dan tips yang terakhir dari saya yaitu jangan lupa kita menjalin komunikasi dengan anak, dengan kita. Komunikasinya bagaimana? Ya, komunikasinya antara anak dan orang tua itu bisa lewat bermain, lewat buku cerita, lewat tontonan-tontonan yang baik. Kemudian kita tanyakan bagaimana sih feedback dari dia, bagaimana sih cerita dari tontonan tersebut. Misalnya kita mengajak dia bercerita dengan kita, bagaimana sih keseharian dia di sekolah, bagaimana kegiatan dia di sekolah, bagaimana dia berteman, berinteraksi dengan temannya. Tapi apabila pada saat pandemi COVID ini kita banyak waktu kan dengan anak-anak kita bisa bermain dengan waktu yang lebih banyak, kita bisa bercerita, kita bisa membuat sesuatu kegiatan yang mengasah kreativitas anak kita. Nah, itu sangat baik untuk perkembangan anak kita. Kita mengajak dia bertukar pendapat, kita berdiskusi, berbagi informasi bersama. Itu hal-hal yang sangat bagus untuk kita dan anak kita, agar kita bisa lebih dekat dengan anak. Oke, mungkin itu saja tips-tips dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua, bisa menjadi bahan-bahan kita dalam memberikan pola asuh yang cocok dan sesuai untuk anak kita. Karena kita sebagai orang tua akan terus belajar sampai nanti bagaimana menghadapi anak-anak kita dalam tahap-tahap perkembangan yang akan mereka lewati. Salam dari Puspaga Tamasa Kabupaten Tapin, Kalsel. Semoga
kita semakin sukses, semakin bermanfaat untuk masyarakat di sekitar kita, khususnya Kabupaten Tapin. Saya Lisdayanti Aulia Putri, saya sebagai konselor Puspaga Tamasa Kabupaten Tapin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside of me. In this desert I can look at you with love. Seeing all that I can learn, can you stay and I will grow.